Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat ya. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi atau tutorial berkaitan dengan materi yang kemarin. Kemarin Bapak sudah menyampaikan trigonometri yang sifatnya dasar. Sekarang kita naik levelnya sedikit ya, dari dasar menuju yang lebih tinggi lagi ya, yaitu persamaan trigonometri ya. Nah, sebelum kita belajar persamaan trigonometri, ada beberapa indikator yang perlu Bapak sampaikan ya. Yang pertama adalah mengenal dan memahami persamaan trigonometri. Nih. Kemudian memahami dan menjelaskan jenis-jenis persamaan trigonometri. Memahami dan menjelaskan grafik fungsi periodik trigonometri. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan permasalahan soal persamaan trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi persamaan trigonometri, namanya persamaan berarti mengandung unsur sama dengan. Ya, namanya persamaan itu mengandung unsur sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti mengandung unsur kurang dari, lebih dari, atau bukan sama dengan, kan seperti itu ya. Nah, sekarang jenis-jenis persamaan trigonometri, karena persamaan otomatis mengandung unsur sama dengan. Ya, ada persamaan sinus. Ini Bapak ambilkan contoh sederhananya. Ya, misalnya seperti ini, sin 2x sama dengan setengah. Ini contoh sederhananya. Ya, kemudian persamaan sinus, contoh sederhananya misalnya cos 3x sama dengan 1. Boleh juga ini misalnya dibuat cos 3x plus 5 sama dengan setengah akar 2, boleh. Ya, cos 3x min 45 derajat sama dengan setengah akar 2 juga boleh. Ya, ini contoh sederhananya seperti ini. Kemudian tangan juga seperti itu. Contoh sederhananya seperti ini. Tangan 2x sama dengan 1. Ya. Nah, sebelum kita membahas masalah persamaan ini, terlebih dahulu kita perlu memahami ya, nilai-nilai trigonometri yang disusun menjadi sebuah fungsi. Ya. Jadi trigonometri itu bisa merupakan bentuk, bisa merupakan fungsi, bisa merupakan persamaan, bahkan bisa merupakan pertidaksamaan. Begitu ya. Jadi kalau fungsi itu orientasinya adalah grafik seperti ini. Karena dalam fungsi itu mengandung dua unsur, domain dan ring, daerah asal dan daerah hasil, di mana ringnya adalah Y, domainnya adalah X. Nah, sehingga kalau digambarkan ya, itu menjadi sebuah grafik yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y ini ya, ini adalah ringnya atau daerah hasilnya. Kemudian sumbu X-nya adalah domainnya atau daerah asalnya. Pi yang pernah kita pelajari ya, pi radian atau pi itu nilainya 180 derajat. Jadi kalau Bapak tuliskan pi di sini artinya 180 derajat. Ya, kalau 2 pi berarti 360 derajat. Ya, jadi grafik ini ya, ini menggambarkan ya, X-nya menggambarkan sudut-sudut yang besarnya antara 0 sampai 360 derajat. Ya, nah sehingga di sini kita bagi seperti yang kemarin, kalau dari 0 ke pi per 2 atau 90 derajat namanya kuadran 1. Ya. Kemudian pi per 2 dikali sampai dengan pi atau 90 sampai dengan 180 namanya kuadran 2. Yang ini kuadran 3, ini sampai dengan 270 kuadran 3. Kemudian kuadran 4-nya 270 sampai dengan 360.
Ya. Nah, kalau kita tengok kalau kita tengok yang kemarin yang kita tuliskan nilai-nilai trigonometri, ya, itu sebenarnya nilai trigonometri itu ada kesamaan. Ya, ada kesamaan, bahkan ada yang identik. Ya. Jadi ada kesamaan pola. Ada kesamaan apa namanya ya? Jenis. Ya, tapi kadang hanya berbeda tanda. Jadi bedanya beda tanda saja. Sebenarnya sama, semuanya angkanya sama. 0, kemudian setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, kan seperti itu. Ya, jadi semuanya sama. Nah, sehingga kalau digambarkan ya, sinus itu seperti ini. Sekarang saya sandingkan dulu sebentar. Saya sandingkan dulu nilai yang kemarin ya. Yang kemarin. Nah, yang kita buat tabel kemarin. Mana kemarin? Takutnya lupa ini kalau nggak diingatkan ya. Sebentar ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Kalau enggak tak carikan yang jelas. Mana sudah kita salin di sini. Oh, bukan di sini ya. Sebentar. Nah, ini sudah Bapak salin di sini, ini saya copy. Saya pindah ke sini ya. Ini saya pindah ke sini ya. Jadi saya geser ke sini. Nah, ini saya taruh di atasnya biar nanti saya hapus kalau sudah selesai. Ya. Sinus ini ya. Ini sinus. Ya, sin 0 adalah 0. Ini 0 adalah 0 di sini. Ya, di bawah ini 0 ini. Kemudian ya, sin 30 derajat, 30 kan di sini. Nah, ini 30 di sini ya. 30 besarnya adalah setengah. Kemudian sin 45 itu di antara di sini. Ini sin 45, di tengahnya 90. Ini nilainya adalah setengah akar 2. Ini di sini setengah akar 2. Ini setengah akar 2, di bawahnya 1. Ya, kemudian 60 di sini, di atasnya yaitu setengah akar 3. Ya, di sini ini setengah akar 3 nanti di atasnya ini. Kemudian ya, apa namanya? Ini 90 ya. Kemudian kalau kita tarik lagi, nanti dia akan kepada puncak nilainya 1, kemudian dia akan turun. Ya, masuklah kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua, ya, kuadran yang kedua itu menggunakan aturan yang kemarin yang sudah kita bahas. Jadi dia nanti nilainya akan turun ke sini. Tuh ya, yang membedakan hanya tandanya. Ya, kalau dia turun lewat dari 180 derajat nanti akan berbeda tanda, tandanya menjadi negatif. Ya. Nah, sehingga mengacu kepada ini, ya, mengacu kepada ini, tadi dulu. Bentar. Gimana tuh, Mbak? Pak Agus ini. Dulu ya, saya undo dulu. Nah, mengacu kepada ini tadi, ya, nilai trigonometri pada fungsi grafik fungsi sinus. Ya, nih saya bacakan. Grafik fungsi sinus merupakan grafik fungsi periodik di mana grafik tersebut akan berulang ketika sudah mencapai sudut 360 derajat. Ini 360 derajat, ya, atau kelipatannya. Jadi nanti ini akan berulang ini. Kalau kita lanjutkan sampai dengan sekian, itu akan berulang setiap kelipatan 360 derajat. Makanya dikatakan sebagai grafik fungsi periodik. Ya, artinya grafik yang berulang-ulang sesuai dengan periodenya. Periodenya adalah 360 derajat. Ya, sehingga untuk nilai sin X sama dengan sin A ini, ya, maka berlaku X sama dengan A ditambah nih dulu, ya, berlaku ini, ya, A ditambah K dikali 360 derajat. Ya, ini apa namanya, persamaan periodiknya seperti ini gitu. Ya.
Kemudian atau X sama dengan 180 dikurangi A ditambah K kali 360 derajat. Jadi persamaan periodiknya seperti ini. Ya, berdasarkan pengulangan tadi itu. Ya, di mana K-nya itu apa, Pak? Ya, K-nya itu nilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Misalnya kalau K-nya sama dengan 0. Ya, ini putarannya, ya, putarannya berarti 0 kali 360 derajat, berarti kan 0 ya, dikali 1 kali 360 derajat, berarti nilainya kan 360 nih, ya. Nah, berarti putarannya ini kalau K-nya 0 berarti putarannya 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, kalau K-nya 1, ini K-nya 1, putarannya adalah 1 kali 360 derajat sampai dengan 2 kali 360 derajat. Ya. Tuh, jadi 1 kali 360 sampai dengan 2 kali 360 derajat. Ya, atau 360 derajat sampai dengan 720 derajat. K-nya 2 ya seperti itu, 2 kali 360 ya sampai dengan 3 kali 360. Begitu ya, dan seterusnya. Nah, terus fungsinya K apa, Pak? Fungsinya K sebagai batasan untuk mencari penyelesaian nantinya. Oke, jadi rumus dasarnya atau persamaan dasarnya yang kita gunakan dalam persamaan trigonometri itu adalah ini. Itu ya, nanti disalin ini. Salin. Hari ini Bapak jelaskan grafik fungsi sinus dulu dan persamaan sinus ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Nah, saya lanjutkan materinya sebentar, ini ada yang ketinggalan. Bentar ya, tadi ada yang ketinggalan. Bentar. Ada yang ketinggalan. Ini langsung contoh soal ya. Nah, ini saya langsung ke persamaan sinus. Persamaan sinus. Jika tadi kalimatnya di sana sin X derajat sama dengan sin A derajat, ya, maka X sama dengan tadi sudah di atas, X sama dengan A derajat ya ditambah K kali 360 derajat. Dan ya, yang kedua X sama dengan itu ya, sama dengan A derajat tambah K kali 360 derajat. Maaf, ini 180 min A ya. Soalnya seperti itu. Apa? Yang di atas tadi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini Bapak ganti derajatnya dengan 0. Nah, seperti ini ya. Oh, ini derajatnya saya ganti dengan 0. Ini juga nih derajatnya saya ganti dengan 0 ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini rumus persamaannya. Jadi X ditambah A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Nah, ya. Ini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah. Ya, sin X sama dengan setengah. Ya, kita jawab nih, sin X sama dengan setengah.
Sin berapa yang nilainya setengah? Ya, 30 Pak. Dari mana? Dari tabel. Ya, dari tabel. Jadi sin X sama dengan ini nilainya berapa? 30. Berarti ini ditulis sin 30, maaf ini ya. Sin 30 derajat. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Ya, berarti X-nya berapa? Ini kita cari. Pakai yang pertama dulu. Pakai rumus yang satu dulu, yang atas ini. Ini ya, pakai rumus yang atas ya. Nah, pakai rumus yang atas. Ya, A derajat ditambah K kali 360 derajat. A-nya berapa berarti? A-nya 30 karena sin X sama dengan sin A. Tadi sin X sama dengan sin A. Ya. Tuh, berarti A-nya berapa? A-nya 30 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini gimana, Pak? Nah, kita ganti nilai K-nya. Ya, kalau K-nya 0, berarti dimasukkan 0, ini 0. 30 derajat ditambah 0, K-nya 0 dikali 360. Kalau 0 kali 360 kan 0, berarti hasilnya berapa? 30 derajat. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, K-nya 1. Sekarang K-nya dimasukkan 1. 1 dikali 360. Ketemunya 360 ditambah 30, 390. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasan soalnya hanya sampai 360, hanya satu putaran. Berarti hanya sampai K sama dengan 0 gitu. Satunya nggak kepakai, nanti ini tidak terpenuhi, tidak dimasuk dalam penyelesaian kita. Tapi kalau 360 ini mau kita hitung nilai sinnya menggunakan kalkulator, ketemunya juga setengah gitu ini. Jadi nilai sin X sama dengan setengah itu selain 30 ada juga 390. Ya, hanya berbeda putaran. Itu ya. Nah, jadi ini persamaan yang pertama, rumus yang pertama. Sekarang pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah 180 derajat dikurangi A ditambah K kali 360. 180 dikurangi 30 karena A-nya tadi 30 ya. Nah, terus 150 ditambah K kali 360. Ya, karena 180 kurangi 30 sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang dimasukkan nilai K-nya. Kalau K-nya 0, nah, berarti 150 ditambah 0 dikali 360. 0 kali 360 hasilnya 0, berarti ketemunya hanya 150. Saya beri tanda merah. Ya, jadi sin 150 nilainya juga setengah kan begitu. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, 150 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360 itu ketemunya 360. Ya. Nah, 360 ditambah 150 ketemunya 520. Nah, sin 520 itu nilainya juga setengah. Sama dengan di sini tadi. Mana tadi? Di sini ya. Hanya saja ini tidak memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena soalnya batasannya hanya sampai 360 derajat, 0 sampai dengan 360 derajat. Seperti itu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada dua yang memenuhi berapa? 30 derajat. Yang kedua 150 derajat. Walaupun 520 juga nilainya sama. Sama-sama setengah ya. Ini juga sama setengah, tapi kan batasannya kan hanya sampai 360, tidak lebih dari itu. Makanya yang kita ambil hanya dua, berapa? 30 dan 150 derajat. Itu ya anak-anak ya. Kemudian ya, setelah ini dipahami, berulang-ulang dibaca dibuka videonya ya. Kemudian anak-anak mengerjakan soal ini. Ini soalnya. Ya, materinya dirangkum, kemudian dikirim ke classroom beserta jawaban soal latihan ini. Begitu ya. Nah,
Oke, saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf, besok Bapak lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.